Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Bunga Ayu Aprilia dari kelas 10/4 absen 23. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek matematika bab statistika sini. Nah, untuk tugas akhir bab statistika ini, kami mendapatkan tugas untuk membuat sebuah proyek statistika dari guru pengampu mata pelajaran kelas 10/4 yaitu Bapak Rizky Yoga Suratman. Oke, slide selanjutnya. Sebenarnya, statistika itu sendiri apa sih? Menurut Wikipedia, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Nah, di sini di sini kita sebenarnya akan membahas apa saja sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang bab 1 tentang problem yang berisi A. Penjelasan permasalahan yang dipilih, B. Langkah pengambilan data, dan C. Data yang diperoleh. Bab 2. Analisis data. Nah, di sini kita akan menghitung-menghitung dan yang terdiri dari A. Penyajian data. Di sini kita mencari tabel frekuensi data kelompok, histogram, diagram garis, ogif positif maupun ogif negatif. B. Ukuran pemusatan yang berupa mean, median, dan modul. Mungkin ini agak disinggung saat SMP ya. Saya juga ingat nih. Untuk yang ketiga ada letak data, terdiri dari kuartil ke-1, kuartil ke-3, desil ke-8, dan persentil ke-90. Dan D. Ukuran penyebaran, terdiri dari simpangan baku, simpangan rata-rata, dan variansi. Yang ketiga, yang bab 3 ini, bab terakhir ini berupa penutup. A. Hasil analisis data dan kesimpulan akhir. Yang terakhir, daftar pustaka. Nah, daripada banyak basa-basi, oke kita langsung ke poin saja. Untuk bab 1 terdiri dari problem yang berisi penjelasan permasalahan yang dipilih, langkah pengambilan data, dan data yang diperoleh. Oke. Untuk permasalahan yang saya pilih ini tentang problem 3, yaitu tentang isu yang beredar saat ini adalah prestasi siswi SMA Negeri 1 Wonogiri menurun akibat pandemi. Nah, saya sebagai siswi SMA Negeri 1 Wonogiri ingin meninjau kebenaran isu tersebut. Saya melakukan pengumpulan data terkait nilai salah satu mata pelajaran, yaitu nilai matematika itu sendiri. Pada proyek statistika ini, saya ditugaskan untuk mengumpulkan data minimal sebanyak 30 data yang nantinya akan diolah menjadi bentuk tabel frekuensi, data kelompok, dan lain sebagainya. Dan untuk memperoleh data yang saya inginkan berdasarkan dengan panduan, saya melakukan pengumpulan data terkait nilai salah satu mata pelajaran siswa SMA Negeri 1, yaitu pada pelajaran matematika, dengan menyebarkan Google Form yang nantinya akan diisi oleh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Wonogiri. Jauh sebelum saya menyusun laporan ini. Link Google Form yang telah saya bagikan lewat WA dari teman-teman di kelas 10. Setelah teman-teman saya memiliki link ini, langsung memasuki Google Form, kemudian akan diarahkan untuk mengisi nama beserta nilai ulangan matematika, di mana nilai ulangan matematika tersebut yang saya akan gunakan sebagai panduan untuk mengerjakan proyek statistika ini. Nah, dari pengumpulan data yang saya lakukan dengan meng-share link Google Form itu sendiri, saya memperoleh data sebagai berikut.
Oke, selanjutnya tidak usah berlama-lama, kita memasuki bab 2 yaitu tentang analisa data. Nah, di sini mungkin kita agak dipusingkan nih karena kita kan juga menghitung banyak data-data. Nah, di sini isinya semua tentang hitung-hitungan. Oke, siap-siap. Next. Oke, eee, penyajian data. Nah, pertama, tabel frekuensi data kelompok. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari permasalahan yang saya pilih, yaitu pada problem 3, dibahas yang pada bab 1 ini. Setelah menyebarkan Google Form, diperoleh data nilai ulangan matematika 30 siswa sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita analisis data tersebut. Nah, oke, selanjutnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari jangkauan. Untuk mencari jangkauan itu sendiri dapat menggunakan rumus, yaitu jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, atau nilai maksimal dikurangi nilai yang terkecil. Nah, pada data tersebut, nilai terbesarnya yaitu 90 dan nilai terkecilnya adalah 10. Jadi jangkauannya adalah 90 min 10 yaitu 80. Nah, langkah kedua yang harus dilakukan adalah menentukan banyak kelas. Umumnya, banyak kelas dapat ditentukan dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log n dengan dengan jumlah data yang ada yaitu banyak kelas yaitu 1 plus 3,3 log 30. N itu sendiri apa sih? N adalah jumlah data yang ada. Jadi, banyak kelas itu sendiri 5,77121,547 atau dibulatkan 6. Nah, untuk langkah ketiga yaitu menentukan panjang interval. Sebenarnya, panjang interval dapat dicari dengan rumus panjang interval sama dengan J per K, dengan J adalah jangkauan dan K adalah kelas, sehingga didapatkan panjang interval sebagai berikut. 13,3333 atau apabila dibulatkan menjadi 13. Nah, untuk langkah yang keempat, yaitu menentukan batas bawah yang pertama dan batas kelas lainnya. Seperti batas kelas yang pertama, batas bawahnya 10, dan batas atasnya 22. Batas kelas kedua, batas bawahnya 23, dan batas atasnya 25. Dan selanjutnya. Nah, karena kita sudah mengetahui batas bawah dan batas atasnya, langkah terakhir yaitu menyusun tabel distribusi frekuensi seperti pada slide yang saya tayangkan ini. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi dari data yang telah kita analisis. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat histogram berdasarkan data yang diperoleh. Untuk membuat histogram, perlu mencari tepi kelas terlebih dahulu dengan cara mengurangi batas bawah dengan setengah satuan pengukuran terkecil 0,5 dan batas atas ditambah dengan setengah satuan pengukuran terkecil yaitu 0,5. Jadi, seperti pada contoh tabel yang pertama, yaitu batas nilai matematika 10-22. Untuk mencari tepi kelasnya, pada tepi bawah kelas dikurangi dengan 0,5 menjadi 9,5 dan untuk mencari tepi atasnya ditambah 0,5 menjadi 22,5 dan seterusnya sampai nanti batas nilai matematika terakhir. Nah, selanjutnya
Untuk membuat histogram di sini, seperti pada slide yang saya tampilkan, kita tinggal mencocokkan antara tepi atas dan tepi bawah tiap kelas. Nah, di sini perbedaannya itu sendiri, kalau histogram itu mempunyai tepi atas dan tepi bawah. Setelah membuat histogram berdasarkan data yang diperoleh, kita akan mencari poligon atau membuat poligon. Di sini kita memerlukan titik tengah. Nah, untuk mencari titik tengah itu sendiri, caranya gampang banget. Nah, di sini aku bakal jelasin sedikit ya. Nah, mencari titik tengah itu dengan melihat batas bawah dan batas atas dibagi dua. Jadi, seperti data yang pertama itu, batas batas bawahnya adalah 10 dan batas atasnya adalah 22. Dan dijumlah 10 plus 22 per 2. Hasilnya adalah 16. Sampai data terakhir untuk mencari titik tengah yaitu seperti itu. Terus, untuk membuat poligon, grafik poligon itu sendiri, seperti yang saya tampilkan pada slide ini, gampang sekali. Nah, kita tinggal mencocokkan titik tengah dengan frekuensi tiap kelas itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya, karena kita sebelumnya telah membuat histogram dan poligon, kali ini kita akan membuat OGIF. Untuk membuat OGIF sendiri, kita memerlukan frekuensi kumulatif. Sebenarnya frekuensi kumulatif itu apa sih? Sebenarnya frekuensi kumulatif adalah frekuensi jumlahan atau untuk mencarinya itu sendiri, frekuensi kumulatif ini dengan menambahkan frekuensi kelas 1, tambah frekuensi kelas 2, tambah frekuensi kelas 3, hingga terakhir. Jadi, di sini ada tabel OGIF positif, dan ini grafik dari OGIF positif. Selanjutnya, tabel OGIF negatif, dan grafik OGIF negatif. Jadi saling berkebalikan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk B yaitu ukuran pemusatan. Nah, setelah kita dibuat lelah nih sama dengan grafik-grafik yang begitu rumit dan tabel-tabel, sini kita akan lebih banyak menghitung. Nah, yang pertama ada mean atau rata-rata. Oke. Nah, mean atau rata-rata ini kita bisa menggunakan rumus yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, yang diperlukan saat mencari mean itu sendiri adalah Xi, Fi, Xi dikali Fi. Nah, Xi kali Fi itu apa sih? Titik tengah yang dikali dengan frekuensi. Bisa disebut dengan, apabila dijumlah bisa disebut dengan sigma Fi dikali Xi. Nah, untuk data saya, X barnya sigma Fi dikali Xi yang hasilnya 1546 dibagi dengan sigma Fi. Jumlah data saya yaitu 30. Menghasilkan 51,53333 untuk mean atau rata-ratanya. Nah, yang selanjutnya masih di ukuran pemusatan itu sendiri, kita mencari modus. Modus dapat dicari dengan rumus
MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Nah, di sini kita membutuhkan tepi kelas, batas nilai matematika, dan FI. Dengan rumus modus adalah TB plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Dengan TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan C adalah panjang kelas itu sendiri. Nah, dari data saya itu sendiri, modus dapat dicari dengan 48,5 sebagai tepi bawah plus 4 per 9 plus 5 kali 13 sebagai panjang kelas. Modus sendiri sama dengan 48,5 plus 3,71. Modus sama dengan 52,21. Nah, untuk yang terakhir, di data ukuran pemusatan ini adalah mencari median. Median dapat dicari dengan rumus TB plus setengah N kurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dikali C. Nah, sesuai datanya kita memerlukan batas nilai matematika, tepi kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif itu sendiri. Untuk mencari median, kita memerlukan mencari letak median. Letak median, bagaimana sih cara menemukannya? Cara menemukannya atau cara mencarinya yaitu dengan rumus data ke setengah dikali N, dengan N adalah jumlah data kita. Karena jumlah data saya adalah 30, jadi data ke setengah dikali 30, yaitu data ke-15. Data ke-15 itu sendiri pada batas nilai 49 sampai 61 dengan tepi bawah 48,5. Nah, sehingga kita tinggal masuk-masukin nih dari apa yang kita cari tadi, mediannya dengan tepi bawah 48,5 plus setengah dikali 30 min 12 per 9 dikali 13. Median sama dengan 48 plus 15 min 12 per 9 kali 13. Median sama dengan 48,5 plus 4,33. Median sama dengan 52,83. Oke, akhirnya ukuran pemusatan pun selesai. Selanjutnya, kita next. Nah, untuk slide median itu sendiri, maaf baru saya tayangkan ini. Ternyata belum saya geser ya slide-nya. Oke, selanjutnya pada bab atau subbab letak data. Yeay, udah ke pembahasan yang baru nih. Nah, di letak data ini kita akan sering mendengar kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil itu sendiri menggunakan rumus TB plus 1 per 4 N, dengan N adalah jumlah data min FKS atau frekuensi kumulatif per frekuensi dikali C atau panjang kelas.
Nah, di sini kuartil memerlukan batas nilai matematika, tepi kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Sehingga dari data yang saya punya, Q1 sama dengan 35,5 plus 1/4 dikali 30 min 7 per 5 dikali 13. Q1 sama dengan 35,5 plus 7,5 min 7 per 5 dikali 13. Q1 sama dengan 35,5 plus 1,3. Q1 sama dengan 36,8. Nah, tepi bawah kelas kuartil itu sendiri didapatkan dari data ke1/4n atau 1/4 dikali 30 sama dengan 7,5, yaitu pada data ke-7,5. Nah, data ke-7,5 itu sendiri apabila dibulatkan itu data ke-8, yaitu pada batas 36 sampai 48 dengan tepi kelas 35,5 sampai 48,5. Oke, begitu cara mencarinya. Nah, untuk selanjutnya ada kuartil ketiga. Itu di PPT-nya salah ya, mohon maaf. Ternyata baru saat presentasi ini saya baru nyadar kalau saya salah ketik, harusnya itu adalah kuartil ketiga. Karena apa? Kenapa saya bisa tahu itu kuartil ketiga? Karena dari rumus sendiri itu adalah 3/4n. Nah, kuartil ketiga itu tinggal diganti pada bilangan pembilangnya. Jadi, rumusnya itu sendiri, kuartil 3 sama dengan tepi bawah plus 3/4n min frekuensi kumulatif per frekuensi dikali jarak kelas itu sendiri. Nah, untuk data yang diperlukannya masih sama, yaitu batas nilai matematika, tepi kelas, FI, dan FK, atau frekuensi kumulatif. Oke, maaf, agak terbelit-belit. Sehingga dari data di atas didapatkan kuartil ketiga berikut. Q3 sama dengan 35,5 plus 3/4 dikali 30 min 7 per 5 dikali 13. Q3 sama dengan 35,5 plus 22,5 min 7 per 5 dikali 13. Q3 sama dengan 35,5 plus 40,3. Jadi kuartil ketiga hasilnya 75,8. Nah, untuk kuartil kedua ini, pada slide ini ya. Jadi, situ kan juga disebutkan Q3 sama dengan 75,8. Tadi juga kelupaan nih slide-nya. Oke, selanjutnya. Nah, oke, slide selanjutnya. Maaf ya guys, ini sering-sering lupa nih untuk mengeklik slide selanjutnya. Nah, ini nggak lupa lagi nih. Nah, yang ketiga adalah mencari desil ke-8. Nah, untuk mencari desil ke-8, itu seperti kuartil sebelumnya, kita harus mencari letak desil terlebih dahulu. Dicarinya bagaimana? Karena desilnya adalah desil ke-8, jadi 8/10 karena desil adalah membagi data menjadi 10, jadi 8/10 dikali banyak data yang kita punya. Kalau dataku sendiri yaitu 30, jadi 8/10 dikali 30 adalah data ke-24. Nah, data ke-24 yang ada di sini itu pada batas nilai ke 62 sampai 74
tepi kelasnya 61,5 sampai 74,5. Nah, karena kita udah mengetahui nih dasar-dasar untuk mencari desil, kita selanjutnya mencari desil itu sendiri dengan desil ke-8 sama dengan 61,5 tepi bawahnya plus 8/10 dikali 30, yaitu jumlah dataku, dan minus 21, yaitu frekuensi kumulatif. Per 4 dikali 13. Desil 8 sama dengan 61,5 plus 24 min 21 per 4 dikali 13. Desil ke-8 sama dengan 61,5 plus 9,75. Desil ke-8 sama dengan 71,25. Nah, oke, kita selanjutnya untuk terakhir kita akan mencari persentil ke-90. Nah, untuk yang terakhir di letak data ini sendiri, kita terakhir menghitung persentil ke-90. Nah, untuk menghitung persentil ke-90 seperti yang sebelum-sebelumnya seperti kuartil dan desil itu sendiri, kita harus mencari letak persentil. Karena ini adalah persentil ke-90, jadi 90/100, karena persentil adalah membagi data menjadi 100. Dan dikali N lagi. Nah, N itu sendiri adalah jumlah data. 90/100 dikali 30, karena jumlah data yang saya punya adalah 30. Jadi, pada data ke-27. Nah, data ke-27 itu sendiri, tapi bawahnya pada data saya adalah 74,5. Jadi, kita kan udah mencari awal-awalnya, tinggal masuk-masukin nih. P90 sama dengan 74,5 plus 90/100 dikali 30 min 25/30. Nah, jadi 27 min 25/30 kali 13. P90 sama dengan 74,5,8,66. P90 sama dengan 83,13. Oke, next pada bab subbab selanjutnya yaitu ukuran penyebaran. Nah, karena di sini rata-rata yang diperoleh yaitu 51,53. Nah, dengan rata-rata yang kita peroleh ini, untuk mencari yang dibutuhkan pada ukuran penyebaran subbab ini, yaitu XI min X bar. Nah, karena sebagian dari hasil pengurangan itu ada yang negatif, jadinya kita jadikan sebagai mutlak. Nah, di sini juga ada data yang baru yaitu FI dikali XI min X bar mutlak. Oke, seperti yang dari tabel yang disajikan, ada beberapa yang perlu dihitung kembali ya, seperti XI min X bar, terus XI min X bar karena itu harus mutlak, terus FI dikali XI min X bar. Nah, oke, next. Yang pertama, mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah sigma FI dikali XI min X bar dikali sigma FI. Sehingga simpangan rata-rata itu sendiri adalah 540,36/30 sama dengan 18,012. Selanjutnya,
pada mencari variansi berdasarkan data yang diperoleh. Variansi sendiri itu lambangnya S kuadrat ya. Nah, sigma Fi sama dengan sigma Fi dikali X min X bar kuadrat per sigma Fi. Nah, hasilnya adalah 15.153 per 30, yaitu 505,1. Maaf, banyak yang tipu di sini. Jadinya hasil pembulatannya yaitu 505 karena 0,1 adalah pembulatan ke bawah. Nah, yang terakhir adalah mencari simpangan baku. Simpangan baku itu sendiri adalah akar S atau variansi. Akar kuadrat variansi. Akar dari akar kuadrat variansi. Nah, S sama dengan 505,1, jadinya apabila diakar 22,474429. Nah, ternyata kita udah pada akhir pembelajaran atau akhir dari proyek statistika ini, atau akhir dari presentasi proyek statistika ini. Nah, kesimpulannya saya dapat ambil mengenai isu di problem 3, yaitu prestasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonogiri yang menurun. Ini merupakan hasil real yang saya dapatkan dari analisis data saya. Mungkin apabila orang lain mendapatkan data dan penganalisisannya pun dengan data yang berbeda, tentu hasilnya juga akan berbeda. Jadi, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan mengenai analisis saya di proyek bab statistika ini. Maaf apabila ada banyak salah tadi, ada yang tipe di slide presentasi, lupa mengeklik tombol selanjutnya di presentasi ini. Mohon maaf karena banyak kesalahan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.